Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar dua fungsi yang ada pada Microsoft Excel, yaitu fungsi VLOOKUP atau Vertical Lookup dan fungsi Horizontal Lookup atau HLOOKUP. Namun, sebelum dimulai penjelasannya, jangan lupa ditekan tombol like, share, subscribe, karena semua itu gratis teman-teman. Pertama-tama, kita akan belajar fungsi VLOOKUP atau Vertical Lookup. Nah, teman-teman, fungsi VLOOKUP ini merupakan salah satu fungsi pencarian dan referensi. Jadi dialog fungsi lookup itu ada dua tabel yang kita pelajari. Yang kita gunakan yaitu tabel utama dan tabel referensi. Nah, tabel utama itu tabel yang akan kita gunakan untuk pencarian. Saya akan mencari kolom atau baris yang ada pada tabel utama dengan menggunakan tabel referensi yang sudah ada. Tabel referensi ini merupakan tabel pelengkap yang akan digunakan oleh tabel utama. Jadi pada latihan kali ini, tabel utamanya yang ini. Sedangkan tabel referensinya itu adalah tabel ini. Nah, fungsi lookup itu digunakan untuk mencari baris atau satu kolom atau bisa juga untuk menemukan nilai dan posisi yang sama dalam baris atau kolom. Nah, di dalam fungsi lookup kita ada dua posisi sebenarnya yang kita gunakan untuk vertical lookup dan horizontal lookup. Tapi untuk tabel referensi ini maka rumus atau fungsi yang akan kita gunakan adalah fungsi vertical lookup. Nah, kenapa kita harus memilih vertical lookup? Karena tabel referensinya dituliskan secara vertikal atau dari atas ke bawah. Jadi kalau tabel referensinya ditulis dari kiri ke kanan, baru saya akan mengerjakan yang namanya fungsi horizontal lookup. Tapi untuk mencari nama ruang dan nama pengawas, maka saya akan menggunakan fungsi yaitu vertical lookup. Jadi cara tulisnya begini teman-teman. Nah, begini teman-teman. VLOOKUP atau vertical lookup. Nah, sekarang saya akan mengerjakan atau mencari nama ruang. Mencari dari tabel referensi. Kira-kira nama Liri itu dia mendapat ruang berapa? Nah, langkah pertama, klik sudah salah satu sel dari tabel ruang yang akan kita cari. Kemudian pilih insert function. Kita pakai cara yang mudah. Terus kategorinya kita tinggal pilih yang lookup and reference. Nah, di sini banyak sekali fungsi lookup and reference. Ada columns dan beberapa fungsi lainnya. Tapi kita akan mencari yang namanya VLOOKUP atau vertical lookup. Kalau sudah, tinggal klik OK.
Langkah pertama adalah mencari lookup value. Nah, lookup value ini adalah tabel penentu atau kunci utama yang dihubungkan antara tabel utama dan tabel referensi. Pada latihan kali ini, yang jadi penghubung adalah nomor ruang. Kolom yang sama antara tabel utama dan tabel referensi. Yang harus saya klik adalah salah satu sel yang ada di nomor ruang atau VLOOKUP. Kunci yang ada di tabel utama, jadi kliknya yang ini. Terus langkah berikutnya adalah table array. Table array itu adalah tabel referensi yang mana sih? Nah, tinggal kita blok satu isi tabel referensi ini. Tapi yang di blok yang ini ya. Jangan diblok judulnya, isinya saja. Nah, langkah berikutnya sebelum kita masuk ke permintaan argumen function VLOOKUP, langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan absolute reference pada table array, yaitu lambang dolar pada Excel yang menandakan apakah sebuah rumus dalam sel yang di-copy dari sel lainnya itu berubah atau tidak. Nah, caranya adalah dengan menekan atau teman-teman boleh pilih di keyboard yang F4. Nanti yang keluar $C $12, $E, $15. Tapi jangan ragu saat teman-teman mencoba di komputer teman-teman. Terus menemukan nama sel yang berbeda. Kenapa? Karena belum tentu kita mengetikkan latihan kita di sel yang sama. Jadi teman-teman jangan takut jika nama selnya berbeda. Nah, itu artinya apa? Artinya adalah tabel referensi yang akan dibaca oleh tabel utama itu tetap hanya ada dan berkisar antara C12 dan E15. Tapi saat tabel referensi dipindahkan, berpindah tetap tidak berubah tabel array-nya. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan kolom index number. Nah, di sini kolom index number itu maksudnya adalah kira-kira apa yang sedang kita cari. Yang sedang kita cari itu adalah nama ruang. Nah, nama ruang ini di daftar tabel referensi itu berada pada kolom keberapa. Jadi yang dimintanya kolom ya. Kalau vertikal pasti yang diminta kolom. Nah, ruang itu pada tabel referensi ada pada kolom kedua. Pada kolom pertama itu nomor ruang. Dan kolom ketiga nama pengawas. Karena saya mau mencari nama ruang, maka kolom nama ruang itu pada tabel referensi adalah pada kolom kedua. Jadi di sini kolom index number, perhatikan permintaannya. Jadi yang harus ditulis di sini adalah angka 2. Nah, untuk logika range lookup-nya ada dua pilihan. Yang akan kita tuliskan yaitu
true atau false. Nah, kalau true itu bermanfaat untuk menemukan kecocokan menemukan kecocokan sebagian. Sedangkan false untuk menemukan kecocokan persis. Jadi di sini saya akan tuliskan false. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah keluar. Sekarang tinggal copy paste saja rumusnya biar teman-teman tidak capek mengetik atau menulis ulang rumusnya. Nah, sudah berubah. Jadi kalau andaikan teman-teman ceritanya ada aturan baru, misalnya nama ruangnya jangan diganti RU, tulis saja langsung simbolnya A, B, atau C. A01, B02, atau C03. Tidak perlu lagi merubahnya. Ceritanya jika tabel utama datanya lebih dari 4 ini, nama ruangnya hanya sebatas 1, 2, 3, dan 4. Jadi teman-teman tidak perlu mencari satu-satu sampai nomor yang ke 100. Teman-teman harus merubah 100 itu masing-masing. Nah, inilah manfaat lookup teman-teman. Bisa langsung untuk merubahnya di tabel referensi. Jadi kalau di sini saya merubahnya, R ini saya isi dengan A. Otomatis yang tadi di tabel utama itu berubah menjadi A01. Jadi itu salah satu fungsi lookup. Sekarang untuk langkah berikutnya dengan cara yang sama, kita akan mencoba untuk mencari nama pengawas dengan cara yang sama ya teman-teman. Untuk indeks nomornya, kita pilih kolom ketiga. Karena nama pengawasnya ada di kolom ketiga pada tabel referensi. Nah, untuk range, lookup juga saya akan memilih untuk menggunakan false. Kalau sudah, klik OK. Ya, sudah muncul. Sekarang kita tinggal copy paste dengan cara tarik ke bawah kursor yang sudah berbentuk tanda tambah. Kalau misalnya data teman-teman di tabel utama lebih dari 4 ini, misalnya 100 dengan nomor ruang dan nama pengawas yang sama.
Tapi jika teman-teman ingin menukarkan nama pengawas, oke, RU 01 diganti Yovin. Terus RU 03-nya diganti Tin. Teman-teman tidak perlu lagi untuk mencari satu-satu. Teman-teman cukup mengubah di nama pengawas pada tabel referensi. Yang Tin saya ganti Yovin. Yang Yovin saya ganti dengan nama Tin. Nanti otomatis pada tabel utamanya akan berubah. Seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini penjelasannya tentang fungsi vertikal. Fungsi vertikal lookup. Semoga teman-teman bisa memahami. Selamat belajar ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi belajar tentang fungsi horizontal lookup. Kita sudah belajar tentang fungsi vertikal lookup untuk mencari nama ruang dan nama pengawas. Sekarang untuk mencari nilai ujian, maka kita akan menggunakan fungsi lookup atau kategori lookup. In reference, untuk fungsi yang kita pilih adalah horizontal lookup atau HLOOKUP. HLOOKUP itu ditulisnya seperti ini ya. Kenapa saya harus memilih menggunakan fungsi HLOOKUP ini teman-teman? Karena dalam tabel referensi untuk menjelaskan nilai ujian yang dituliskan secara horizontal atau dari kiri ke kanan. Nah, kode yang menjadi kode kunci pada HLOOKUP ini adalah kode nilai. Kenapa? Karena pada tabel referensi dan tabel utama kolom yang sama atau tabel yang nama kolomnya sama, yaitu kode nilai. Inilah kunci untuk membantu kita mengerjakan nilai ujian. Untuk mencari nilai ujian, masuk dengan insert function. Menurut saya, langkah ini merupakan langkah yang paling mudah dari semua banyak langkah lagi, karena kemudian saya memilih kategori lookup and reference. Fungsi yang saya cari adalah fungsi HLOOKUP atau horizontal lookup. Kalau sudah ketemu, tinggal klik OK. Langkah berikutnya adalah lookup follow. Lookup follow atau nilai kunci kode nilai. Jadi di sini saya klik kode nilainya. Sekali lagi teman-teman, jangan khawatir jika nama selnya berbeda. Tergantung kita ketiknya di mana. Jadi jangan takut salah jika sel yang muncul bukan H5. Kemudian langkah berikutnya adalah mencari tabel array. Tabel array inilah isi dari tabel referensi yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman tinggal blok saja untuk tabel referensinya. Sekali lagi ya teman-teman, jangan blok judulnya.
di sini pada tabel referensi untuk judulnya ada kode nilai dan nilai. Jadi yang di blok itu isinya saja. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan absolute reference. Absolute reference ini menentukan apakah referensi sebuah rumus dalam sel yang di-copy dari sel lain itu berubah atau tidak. Jadi lambangnya itu dengan lambang dolar, teman-teman. Nah, banyak cara sebenarnya untuk menentukan lambang dolar, tapi cara pintas atau cara gampang yang saya gunakan adalah dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Nanti akan muncul $H, $11, $O, $12. Nah, maksudnya dolar pada kolom H atau absolute pada kolom H dan baris 11 kolom O baris 12. Ini maksudnya ini maksudnya teman-teman. Nah, kemudian row index number. Row index number di sini maksudnya adalah kira-kira baris berapa sih? Kenapa dibilang baris? Karena dalam horizontal lookup yang dilihat adalah per baris yang dituliskan dari kiri ke kanan. Row index number berarti kira-kira baris keberapa sih yang akan menjadi nilai atau jawaban yang akan kita tuliskan yang kita inginkan berdasarkan kode nilai. Nah, kode nilai ini ada di baris pertama pada tabel referensi, sedangkan nilai ada pada baris kedua dari tabel referensi. Jadi di sini saya tulis 2, bukan DUA, tapi angka 2, karena di sini dia memintanya row index number. Nah, langkah berikutnya untuk range lookup. Jika ada dua pilihan, yaitu true atau false. True itu menemukan kecocokan sebagian, sedangkan false menemukan kecocokan persis. Nah, di sini saya akan gunakan false. Kalau sudah, klik OK. Dan lihat hasilnya. Jadi teman-teman jangan takut ya. Di sini kan kode referensinya, kodenya 1, 2, sampai 8 teman-teman. Jangan khawatir ya. Ini hanya contoh saja. Jadi kalau andaikan kodenya di sini hanya sampai 4, itu tidak masalah. Nanti tinggal saya gantikan ini. Misalnya saya langsung tulis 6. Nanti dia akan otomatis keluar nilainya CD. Nah, seperti itu teman-teman. Terus di sini kalau 2, misalnya saya gantikan dengan 3. Otomatis keluarnya B. Jadi ini hanya sebagai contoh saja, sebenarnya bisa lebih. Tapi intinya fungsi lookup ini membantu teman-teman jika tabel utama teman-teman itu sangat banyak sampelnya. Jadi bukan hanya 4 sampel, bisa lebih dari ini. Jadi kategori lookup and reference itu akan mempermudah teman-teman dalam menggunakan tabel referensi. Jadi kalau data teman-teman banyak, tidak perlu teman-teman cari satu persatu. Tinggal dirubah saja pada tabel referensi, maka akan merubah seluruh datanya. Nah, sampai di sini saja teman-teman. Oke ya. Penjelasan tentang fungsi horizontal lookup.
Sampai di sini saja ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Berjuang terus dan selamat sukses.